tengah-tengah teman-teman semua. Karena biasanya anak-anak muda lebih antusias, lebih semangat. Kalau dibanding ibadah yang sebelumnya, pastinya energinya lebih menyala-nyala gitu ya buat Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Ada yang tahu tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Ayo sekali lagi sama-sama. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati, arahkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Amin, teman-teman. Amin. Yang antusias dong buat Tuhan. Amin. Amin. Yes. Yuk mulai angkat tangan kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu ini. Naikkan syukur. Kami menyembahmu. Kami tinggikan namamu. Sebab Engkau baik. Sungguh kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur biasa. Karena kesudahan kasih setiamu. Tak habis-habis rahmat-Mu. Kami bersyukur sembah Kau yang layak dipuji. Terima kasih bersyukur Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau perkasa. Kami memuji-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Kau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kiri dan kanan. Ya, katakan shalom. Tuhan memberkati. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Mana tepuk tangannya, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan yang benar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau
Siapkan hati, kita akan masuk dalam penyembahan. Mari persembahkan penyembahan yang terbaik dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. sekali lagi nyanyikan. Ya Tuhanku, aku
kami bisa diizinkan masih beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami memuji menyembah-Mu. Merasakan kami sungguh menyembah kepada Allah yang hidup. Dan biarlah saat ini Kau menyatakan diri-Mu melalui perkataan-Mu. Kau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Karena perkataan-Mu berkuasa dan mampu mengubahkan kehidupan kami. Urapi akan hamba-Mu, urapi akan setiap kami. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu yang baik. Yang ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Welcome home. Always sweet to be at home. Selamat tahun baru. Happy New Year. Di tahun yang baru ini saya mau berbicara satu topik yang menggelisahkan. Kalau kalian baca media, belakangan mulai rame pembicaraan tentang yang namanya resesi seks. Ada yang pernah baca, pernah tahu resesi seks? Yang pernah baca angkat tangan? Gila, gak ada yang pernah baca berita ya. Masya Allah. Ya. Salah tempat saya. Ya, lu bacanya apa aja sih? Ya. Lambe turah ya. Resesi seks itu artinya gini. Kecenderungan untuk tidak menikah. Kecenderungan untuk tidak punya anak. Dan akibatnya jumlah penduduk satu negara itu semakin berkurang. Ini sudah terjadi cukup lama di Eropa. Negara-negara Eropa. Prancis salah satu yang mungkin terparah. Ya. Mereka jumlah penduduknya bertukar. Mungkin secara jumlah tidak terlalu drastis turunnya, tapi bertukar sebenarnya karena mulai banyak berdatangan imigran. Ya, siapa yang nonton Piala Dunia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau nggak ada yang angkat tangan juga saya pulang deh. Kayaknya lu ada di dunia lain gitu ya. Ya. Nah kalau kalian lihat tim Perancis itu lebih banyak orang bulenya atau orang hitam ya? Nah, itu sebenarnya akibat resesi seks. Ya, jadi jumlah penduduk asli Prancis itu semakin hari semakin berkurang. Ya, imigran yang semakin lama semakin banyak, semakin jadi warna yang kulit berwarna itu semakin banyak di Prancis. Kalau lihat tim sepak bolanya itu waktu itu pernah dijadikan meme ya dibandingkan dengan tim Maroko gitu ya. Tim Maroko negara Afrika tapi kulitnya lebih putih-putih, tim Perancis kulitnya hitam-hitam seperti itu. Nah ini mulai menyebar, keengganan untuk menikah dan juga punya anak ini mulai menyebar ke negara-negara Asia. Jepang khususnya, lalu juga Korea, Taiwan dan belakangan Cina. Ya, Cina sekarang yang dulu nggak boleh punya anak lebih dari satu, sekarang malah mendorong pasangan-pasangan punya anak lebih banyak. Karena jumlah penduduk di Cina mulai menyusut. Gitu ya. Nah ternyata mulai masuk ke Asia Tenggara resesi seks ini. Thailand salah satunya dan Indonesia mulai terjadi. Ya jadi di kalangan muda ini mulai ada satu keyakinan gak perlu nikah lah. Gitu ya. Gak perlu nikah, nanti kita bahas kenapa orang berpikir seperti itu. Lalu juga mereka enggan untuk punya anak ya. Nikah gak mau apalagi punya anak semakin makin gitu ya. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya? Kita akan lihat yuk. Jadi tema kita hari ini adalah gua gak mau nikah apalagi punya anak. Yuk kita lihat Kejadian 1 ayat 28 itu waktu Tuhan pertama kali ciptakan manusia. Mari kita lihat rencana Tuhan apa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan yang saya kasih warna biru, itu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama adalah Tuhan bilang kamu harus bertambah banyak, beranak cucu. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris berbuah-buahlah, be fruitful. Ya, be fruitful ini sebenarnya tidak hanya beranak cucu secara fisik, tetapi juga berbicara berdampak, punya banyak buah-buah yang baik gitu ya. Tetapi salah satu artinya memang beranak cucu. Itu perintah, ini kalimat perintah. Dan kemudian menguasai bumi, berkuasa, punya otoritas atas bumi. Perhatikan. Waktu Tuhan ciptakan manusia, ada satu pribadi yang sangat marah kepada Tuhan karena menciptakan manusia, yaitu Lucifer. Kalau kita baca Yesaya 14 itu adalah tentang kejatuhan Lucifer. Dosa pertama di alam semesta itu dilakukan oleh iblis, Lucifer, setan. Ya, dosanya dosa apa? Dosa kesombongan. Kenapa? Karena dia ingin menyamai Tuhan, ingin menggantikan Tuhan, ingin berontak, ingin menyingkirkan Tuhan. Ya, jadi sebaliknya justru Tuhan membuang Lucifer. Nah, alangkah marahnya Lucifer, sebenarnya Lucifer ini punya ambisi untuk menguasai seluruh alam semesta, menggantikan Tuhan. Dan Lucifer sangat marah, kenapa? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan satu konsep, ini anaknya Tuhan. Saudara, Lucifer itu kuasanya luar biasa, tapi Tuhan ciptakan dia bukan sebagai anak, sebagai pembantu Tuhan. Paham ya? Manusia yang jauh lebih tidak berkuasa daripada malaikat, diciptakan Tuhan sebagai anak. Itu sebabnya Lucifer jatuh dalam dosa, malaikat-malaikat sepertiga jumlah malaikat terseret. Tuhan Yesus enggak turun untuk mati bagi mereka. Tapi waktu manusia berdosa, Tuhan Yesus mati bagi manusia. Nah, karena begitu marahnya Lucifer, maka Lucifer berupaya, iblis berupaya untuk menggagalkan rencana Tuhan atas manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat manusia jatuh dalam dosa. Nomor satu, kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan otoritas untuk berkuasa atas bumi. Karenanya kemudian Lucifer mengambil alih kekuasaan atas bumi. Setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa di bawah ikatan iblis. Sampai sini yang ikutin bilang amin. Ya, jadi di bawah kuasa si setan. Ya, itu intinya yang pertama. Tapi ada maksud kedua, perhatikan. Ini yang kita perlu cermati. Sebelumnya ada yang hafal Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis. Perhatikan ya. Ini yang dari sejak awal rancangan itu. Usaha untuk memusnahkan manusia. Kejadian 2 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal sebaliknya. Kan Tuhan bilang gini sama Adam, Adam, buah dari pohon-pohonan, seluruh pohon yang ada di Taman Eden kamu bebas makan. Tapi satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Itu perintah Tuhan. Nah, waktu iblis menggoda Hawa, Hawa katakan ada satu pohon, hanya satu pohon. Iblis bilang begini, kamu gak boleh makan ya semua buah. Oh enggak, semua buah boleh kok. Kecuali satu pohon, kami gak boleh makan. Kalau kami makan, kami akan mati. Nah, dibalik sama iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Iblis menggoda manusia untuk memakan buah itu, tujuan utamanya adalah supaya manusia mati. Kalau manusia mati, manusia akan binasa, musnah. Karena iblis marah kenapa Tuhan ciptakan manusia sebagai anak dan memberikan otoritas kekuasaan kepada manusia. Dia iri, dia marah karena dia berupaya menyamai Tuhan. Tapi justru dia dibuang oleh Tuhan. Sampai sini yang paham teriakan amin. Jadi iblis berupaya, kita akan lihat nanti upaya ini berlanjut sampai hari ini, untuk memusnahkan manusia. Karenanya Yohanes 10 ayat 10 Yesus bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, hampir saja keinginan iblis tergenapi. Kenapa manusia yang sudah jatuh dalam dosa semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat, sangat jahat sampai akhirnya pada zaman Nuh. Tuhan memusnahkan manusia kecuali satu keluarga saja. Bisa ikuti saya saudaraku? Hampir berhasil si iblis. Untungnya Nuh berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan sisakan satu keluarga. Tuhan masih punya harapan dalam keluarga ini. Yang lain Tuhan musnahkan. Perhatikan baik-baik, rencana iblis hampir berhasil. Lalu Nuh beranak-anak, beranak cucu. Banyak lagi manusia kembali jahat. Semakin jahat. Tapi Tuhan gagalkan rencana iblis dengan apa? Yohanes 3 ayat 16 baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak mengalami kematian. Paham katakan amin. Jadi diganjal sama Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Walaupun memang tidak semua manusia bisa percaya pada Yesus. Tapi manusia percaya pada Yesus termasuk saudara dan saya. Tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak bisa dimusnahkan oleh iblis. Paham? Tapi gak berhenti sampai sini. Iblis terus mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ingin memusnahkan manusia. Ini usahanya. Yang pertama adalah melalui penyakit dan perang. Contoh, COVID. Gak banyak sih. Dari data resmi 7 jutaan. Tapi mungkin di lapangan bisa 5-10 kali lipat. Karena banyak yang tidak tercatat. Puluhan juta lah. Perang. Ya, berbagai penyakit akan terus terjadi, ya, terus. Manusia sebagian besar mati karena dua hal ini. Penyakit, perang, tambah satu lagi, kejahatan. Ya. Pembunuhan, saling bunuh, saling berbuat jahat. Ini usaha iblis untuk memusnahkan manusia. Tapi yang kedua, semakin manusia modern, iblis masukkan upaya yang lebih keras untuk memusnahkan manusia. LGBTQ. Kenapa? Kalau LGBTQ, katakan semua manusia LGBTQ, nggak ada keturunan dong, nggak punya anak. Halo? Pisang sama pisang, jeruk sama jeruk. Gimana berbuahnya? Paham nggak kalian? Halo? Bisa paham? Kalau semuanya LGBTQ, manusia musnah. Karena nggak beranak cucu lagi. Paham? Ditambah satu lagi sekarang keyakinan untuk tidak menikah dan tidak punya anak. Dimasukkan nilai itu.
Ini semakin banyak loh. Semakin banyak. Asia terus semakin banyak. Mendunia ini. Baik LGBT maupun juga keyakinan untuk tidak menikah, tidak punya anak. Ini semakin banyak. Kenapa? Supaya jumlah manusia semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Satu titik musnah. 3 poin ini. Kalau kita tidak cegah, manusia musnah. Yang paham katakan amin. Apa yang ditanamkan oleh iblis melalui nilai-nilai dunia? Iblis nggak langsung nampakkan dirinya gitu ya, enggak. Tapi dengan berbagai media, ya, salah satunya yang paling efektif melalui film, ya, melalui games dan banyak hal, sosial media, ini isu yang ditanamkan. Yang pertama, menikah, apalagi punya anak, itu mahal. Menghabiskan banyak biaya. Ya, apalagi punya anak, mahal sekali. Ya, anak saya tadinya mau menunda menikah, tadinya mau menunda untuk punya anak, gitu ya. Saya ngobrol, saya bilang gini sama dia, kamu lihat nggak tuh si A, gajinya UMR, anaknya 2 tuh, nyantai aja tuh hidupnya. Oh iya juga ya, puji Tuhan, berhasil. Akhirnya sekarang sudah hamil, saudara. Puji Tuhan, ya. Mahal, menghabiskan banyak biaya. Kedua, sangat merepotkan. Waduh, nikah repot. Aduh, harus menyamakan kebiasaan ini repot. Apalagi punya anak, ya. Ngurus anak itu repotnya luar biasa. Yang ketiga, sulit untuk mencocokkan diri. Suami istri mencocokkan diri kan susah banget. Punya anak juga demikian. Pak, nanti kalau anaknya baik, kalau anaknya nakal, susah Pak, gitu ya. Repot sekali untuk mencocokkan diri. Oke, perhatikan baik-baik. 3 hal yang paling banyak ditanamkan. Yang tidur teriak amin. Saya lihat ada mata yang mulai terpejam nih. Ya, coba tolong kiri kanannya. Jagai dia, ya. Gue udah capek-capek di sini, lu malah tidur lu. 3 hal ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama apa? Mahal, menghabiskan banyak biaya. Yang kedua apa? Sangat merepotkan. Yang ketiga, sulit untuk mencocokkan diri. Oke, kita tutup dulu ini. Nanti kita akan balik ke sini. Sekarang yang tidur bangun semua. Ada sesuatu yang menarik. Kita akan tur. Siapa yang mau ikut? Angkat tangan cepat. Ntar daftar ya di belakang. Bayangkan kalian pengen ke Korea, ya. Banyak anak muda sekarang idam-idamannya, mimpinya berbulan-bulan gitu ya. Pengen ke Korea, ya, ketemu Opa Acen. Ya. Ya. Pingin nggak? Pingin? Nah, oke. Katakan kalian benar-benar pingin. Tapi saya mau kasih tahu, kalau mau pingin ke Korea, ini yang harus disiapkan. Persiapannya. Yang pertama, kumpulin duit yang cukup banyak. Setuju? Lu mau pergi ke Korea nggak punya duit, mau berenang? Mau naik ketek? Tiketnya aja paling murah-murahnya 10 juta PP. Paling murah. Ya. Minimal menurut saya 1 orang 2 minggu minimalnya 40-50 juta deh. Ya. Jadi kita harus kumpulin duit. Banyak. Ya. Harus bikin paspor. Susah ribet bikin paspor. Ya. Ngumpulin surat-suratnya. Bikin visa apalagi. Lebih ribet lagi. Ya, banyak banget diminta ini. Apalagi kalian anak-anak muda. Lebih susah. Kenapa? Takutnya kalian di sana cari kerja. Ya, kalau sudah opa-opa kayak saya, bukan opa Korea, opa beneran, lebih gampang. Ya, karena ini si opa mau kerja apa di sana gitu ya. Kalau anak muda lebih susah lagi. Lalu
searching tempat makan. Ya dong, mau makan yang enak dan murah kan? Gitu, perlu searching tempat makan. Searching tempat nongkrong, siapin. Ya mau nongkrong di mana aja, mau hangout kemana aja, siapin. Bikin itinerary, nggak gampang. Lu nggak ada beginian di sana, kamu cuma buang-buang waktu, nggak kemana-mana. Betul? 2 minggu tiba-tiba habis pulang, lu kemana aja? Bengong aja gue di apartemen gitu ya. Ya karena lu nggak mau kerjain, mesti searching dulu dong, semua disiapin, bikin itin dong. Biar tahu hari pertama mau kemana aja, hari kedua mau kemana aja. Setuju gak? Supaya begitu 2 minggu pulang, memori HP lu penuh. Foto semua isinya. Video, wah penuh dengan ini. Dan perutnya juga nambah 10 kilo. Ya, happy banget. Oke? Bikin itinerary. Lalu pelajari dan pesan transportasi. Betul? Susah gak? Susah. Ya, pelajari dan pesan penginapan. Juga nggak gampang. Tukar uang won, ya. Kalau lu bawa rupiah nggak laku di sana. Jangan lupa bilangin kiri kanan, jangan bawa rupiah lu di sana. Ya. Terus juga harus mencocokkan diri dengan teman seperjalanan. Ada yang kekurangan di sini, packing. Jangan lupa packing. Packing kelupaan, kamu menderita di sana. Apalagi kalau perginya winter. Wow, winter itu repot banget. Mesti siapin sarung tangan, kaos kaki, baju tebal, tutup kepala, topi, tutup telinga. Banyak banget. Mesti bawa baju-baju tebal segala macam semua. Repot gak? Repot gak? Belum lagi kamu kan gak mungkin pergi sendirian. Pasti sama temen dong. Mesti cocokin dong. Betul gak? Begitu pergi sama teman mau bikin itinerary aja ribut dulu nggak? Ya, si ini mau ke sini, si ini mau ke sini. Gua mau makan ini, gua mau makan ini, gua makan ini. Oke. Paham? Saya mau tanya. Sama nggak? Beda apanya? Please. Nggak apa-apa. Don't worry. Bedanya apa? Mahal gak? Ke Korea 2 minggu mahal gak? Mahal? Sangat merepotkan gak? Sulit gak untuk mencocokkan diri? Halo? Sulit? Kamu mau pergi gak? Tetap mau pergi gak? Apa batal karena 3 hal ini? Halo? Mau? Yakin? Berarti kalau kamu mau yakin kesimpulannya ini. Mau happy tapi gak mau usaha, gak mau berkorban, situ waras. Oi, dengerin ya. Menikah itu kalau dipersiapkan dengan baik, dibangun dengan baik, sangat berbahagia. Saya bersaksi. Dan saya yakin tidak hanya saya, cukup banyak juga. Walaupun memang banyak yang gagal. Tapi perhatikan, yang gagal itu karena gak mau berkorban, gak mau usaha, mau terima beres aja. Situ waras. Kalau kita mau usaha, kalau kita mau berkorban, pernikahan adalah tempat terindah di dalam kehidupan di dunia. Punya anak apalagi. Saya kasih tahu ya, waktu dulu pertama kali saya punya anak ya. Istri saya melahirkan, pulang kerja capek-capek, saya cuma lihatin deh. Begitu dia miring sedikit, saya langsung ketawa. Miring. Senangnya luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi Pak repot. Mau happy, gak mau repot. Situ waras. Semua di dunia ini kalau kamu mau happy, kalau kamu mau senang, kamu mau menikmati sesuatu, perlu pengorbanan, perlu usaha. Kencing aja bayar bos. Kalau kencing gak bayar ditangkap hansip kamu. Pasti di tempat yang dilarang kencing.
Bisa paham maksud saya? Berarti nggak benar. Kamu mau hidup enak? Kamu harus sekolah baik-baik. Kamu harus rajin, kamu harus sungguh-sungguh. Kamu harus tekun. Semua di muka bumi ini. Nggak ada yang tiba-tiba jatuh dari surga. Nggak ada. Kenapa? Tuhan membentuk kita, mempersiapkan kita. Untuk bisa punya ketekunan. Pernikahan banyak gagal, yes. Tapi orang-orang yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil dalam pernikahan. Punya anak merepotkan, yes. Tapi waktu kalian mau belajar parenting dengan baik, yang melakukannya sesuai dengan apa yang kalian sudah pelajari, maka semuanya akan begitu menyenangkannya di balik semua kerepotannya. Sama kalian mau pergi ke Korea, repotnya luar biasa sebelum hari H keberangkatan. Tapi begitu hari H keberangkatan kalian lupakan semua kerepotan itu. Dan kalian menikmati satu kesenangan yang mungkin sudah lama diimpi-impikan. Setuju katakan amin. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan itu perlu pengorbanan. Perlu kerja keras. Demikian juga dengan pernikahan. Demikian juga dengan punya anak. Orang tua yang mendidik anaknya dengan baik waktu kemudian anaknya berhasil. Betapa berbahagianya dia yang tidak pernah bisa dinilai dengan uang. Paham? Saya menjalani pernikahan saya 31 tahun. Dan saya bilang, tempat yang terindah di muka bumi adalah di dalam keluarga. No bullshit. No bullshit. It's true. Enggak semua keluarga berantakan. Enggak semua keluarga enggak happy. Punya anak merepotkan, yes. Tapi juga sangat menyenangkan. Intinya adalah, yang sebenarnya terjadi adalah, pertama, banyak dari kita mengalami trauma masa lalu. Mungkin kita bertumbuh di dalam keluarga yang tidak berbahagia. Mungkin kita mengalami masa kecil yang mengerikan, menyedihkan, tidak berbahagia, menderita. Tapi bukan berarti pernikahanmu pasti gagal. Bukan berarti membuat engkau akan menderita kalau kamu punya anak. Satu hal, kamu harus kejar pemulihan. Saya dari keluarga broken home. Sebelum saya dipulihkan Tuhan, keluarga saya juga hampir bercerai. Tapi setelah dipulihkan Tuhan dan mulai membangun keluarga itu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yang berasal dari broken home, saya yang punya masa lalu begitu buruk, bisa menikmati pernikahan yang baik. Dan saya merasa sangat berbahagia diberi karunia 2 orang anak. Repot, yes. Tapi terlebih jauh berbahagianya dibandingkan kerepotannya. Sekali lagi, jangan biarkan trauma-trauma dalam hidup kita disusupi oleh iblis. Sehingga kita mempercayai. Sehingga kita terpapar nilai-nilai iblis. Ayo kita kembali kepada nilai-nilai yang benar. Perhatikan anak muda. Tuhan ciptakan Adam. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mulia, ciptakan Adam. Setelah beberapa saat dia ciptakan Adam, lalu dia katakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia ciptakan Hawa, lalu dia bawa kepada Adam, masuk dalam pernikahan, dan dia berkati pernikahan. Anak muda perhatikan saya, pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Adam dan Hawa,
beranak cuculah. Beranak itu inisiatifnya Tuhan. Dia Bapa yang sempurna. Kalau dia menyuruh untuk melakukan sesuatu, pasti dia tahu itu yang terbaik buat kita. Tolong pahami ini. Tuhan gak mungkin suruh manusia menikah kalau Tuhan tahu pernikahan itu akan membuat manusia menderita. Persoalannya manusia gak pernah mau baca buku manual pernikahan. Jalan aja. Tabrak sana, tabrak sini dan menghancurkan pernikahan. Padahal kalau kita mau baca buku manualnya, kita sungguh-sungguh perhatikan dan kita lakukan sesuai dengan buku manualnya, kita akan menikmati pernikahan kita. Oke, sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan, mestinya akan banyak pertanyaan. Silakan tampilkan. Nah, boleh difoto. Kalian bisa kirim ke sini pertanyaan secara tertulis. Kalau jumlah pertanyaan cukup banyak dan topiknya cukup menarik, bulan-bulan depan saya nggak tahu kapan, karena bulan depan saya nggak bisa melayani di sini. Bulan-bulan depan pokoknya kita akan bikin Q&A mengenai topik ini. Ya, kalian bisa bahas sepuas kalian. Ya, boleh tanya sepuas kalian. Apa yang bikin kalian takut, apa yang bikin kalian ragu-ragu, ya, apa yang menjadi trauma kalian, silakan. Semuanya kita akan diskusikan di dalam event-event selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL Singers dan para pemusik kita masuk dalam perjamuan kudus. Ayo bangkit berdiri, saudara. Inama Shanda mana Shanda. Goyana Shanda. Semua sudah dapat roti dan anggur? Ada yang belum? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Biar dilayani. Ada satu di sana di belakang. Ada lagi yang belum? Oh, di belakang sana sebelah sisi ada 2. Ayo kita fokus sama Tuhan. Saja kita pejamkan mata dan teduhkan hati kita. Bapa, terima kasih kami boleh kembali masuk dalam perjamuan kudus. Kasih karunia-Mu saja yang membuat hal ini terjadi. Tidak ada seorang pun dari kami layak ya Tuhan. Tapi darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib yang melayakkan setiap kami. Karenanya kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang tidak kami sadari, Roh Kudus tolong ingatkan kami. Kalau ada dosa-dosa yang kami sembunyikan, Roh Kudus tolong bongkar. Dan biar saat ini kami merendahkan diri. Dan kami mohon ampun atas semuanya. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus mengalirkan kuasa yang tidak terbatas. Menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Membebaskan kami dari segala ikatan dan belenggu. Karena Yesus sudah menjadi kutuk di atas kayu salib. Menggantikan setiap kutuk kami. Dan juga mengalirkan berkat-berkat-Mu secara sempurna Tuhan. Kami percaya dan kami mau terima dengan iman percaya kami. Mari persiapkan roti kita. Angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sempurna buat kami. Tuhan, tuntun setiap kami, khususnya anak-anak muda-Mu, untuk tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia ini. Tapi Engkau yang mewahyukan diri-Mu, yang mewahyukan firman-Mu, yang mewahyukan kasih karunia-Mu, sehingga setiap mereka terbebaskan dari segala kontaminasi dunia ini. Dan mereka boleh menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuntun mereka untuk sampai kepada apa yang Kau tetapkan untuk mereka sampai. Berkati, lindungi, jagai seluruh kehidupan anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami ini. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memberikan persembahan dan juga akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan yang bertugas. Shalom Backboners. Gua Pang. Dan gue Eli. Saat ini kami ingin membawa pengumuman untuk beberapa menit ke depan. Betul banget. Nah tapi sebelum itu kayaknya kita ada yang kurang gak sih kalau kita nggak yel-yel? Iya kurang banget sih kalau nggak yel. Kurang kan. Oke jadi kayak kita mau ajak nih teman-teman untuk yel-yel. Jadi kalau aku bilang Backboners, teman-teman boleh bilang Strong together. betul. Kayak udah pada pintar gitu. Udah pada siap banget siap kayaknya ya. banget Udah pada gitu. siap banget. Oke, udah siap ya guys. Kalau kita akan mulai yel-yel nih. 1, 2, 3, Backboners. Strong together. Udah lumayan lah ya. Lumayan lah, Oke udah lah mulai ya. semangat lagi gitu ya. Semangat. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke pengumuman kita nih, kita mau bilang terima kasih kepada Pak Alex atas sharingnya, kita sangat diberkati. Terima kasih Pak. Oke, nah selanjutnya boleh kita mau undang teman-teman untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan agar boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang layakan persembahan kami Tuhan. Kau yang boleh kasih sedikit Tuhan dari banyaknya berkat yang udah Kau kasih ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami siap memberi Tuhan. Bagi yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberi, kalian bisa langsung scan QR code di depan dan mungkin slide bisa ditampilin.
Pernah? Ketika tidak memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan. Lesu, tidak ada damai, tidak bergairah, dan merasakan kejenuhan. Berusaha membangkitkan semangat baru dengan membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Membangun saat teduh yang lebih rutin dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Supaya iman kita lebih kuat lagi dan melakukan pelayanan maupun pekerjaan dengan penuh sukacita. Jadi, saudara, yuk bangun kembali hidup yang penuh antusias, karena dengan antusias kita bisa menjadi saksi Tuhan yang nyata. Oke, boleh ke slide-nya lagi. Oke, selanjutnya nih aku sama Pang nih mewakili PPA mau sama-sama mengucapkan welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nah, mungkin teman-teman sambil kita nunggu slide-nya, jadi nanti akan ada QR code atau misalnya teman-teman juga boleh kalau misalnya ada teman-teman yang pakai badge, itu kan nanti ada QR code-nya, bisa di-scan di situ, karena kita pengen banget untuk follow up teman-teman lagi gitu. Karena kita pengen lihat teman-teman minggu depan lagi gitu ya. Iya, benar banget. Nah, ini dia. Kalian bisa langsung scan QR code di atas, atau enggak tadi yang seperti Elin tadi bilang, kalian bisa langsung scan ya. Betul. Oke, next. Oke, kalau ini bagi kalian yang belum masuk join grup WA kita, kalian bisa langsung scan QR code di atas ini. Jadi kalian bisa langsung join grup WA. Betul, karena di grup WA ini ada banyak info mengenai ibadah ataupun juga renungan-renungan harian gitu ya. Iya, benar banget. Oke, jangan lupa join teman-teman yang belum join juga, boleh banget langsung di-scan aja. Boleh nextnya? Nah, nextnya kita ini? ada We Pray and Grateful For nih. Iya. Jadi teman-teman boleh lagi nih untuk scan di sini. Kalau misalnya teman-teman punya permohonan doa ataupun gak harus permohonan doa, kalau misalnya teman-teman ada hal yang pengen disyukuri gitu, boleh banget isi QR code-nya karena teman-teman dari tim doa akan bantu sama-sama ngedoain teman-teman. Iya, dan pastinya aman kan, Li? Betul dong. Jadi jangan ragu ya untuk isi ini. Jadi langsung scan aja ya. Betul. Oke, nextnya kita ada apa nih? Nah, nextnya itu kita ada open recruitment bagi kalian yang memiliki talenta singer ataupun dancer, atau kalian tertarik dengan menyanyi atau dancer, kalian bisa langsung join nih, bisa kontakin nih di bawah ini, hotline Care PPA. Betul, daripada talentanya disia-siain, mending kita melayani Tuhan iya, ya. benar, untuk mengembangi talenta yang dikasih Tuhan. Betul, oke, next slide. Nah, yang next ini minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Rachel Supit dengan tema Point of View. Kalian jangan lupa datang ya di tempat yang sama, di jam yang sama, dan jangan sampai telat ya kalian. Betul, jadi tempat ini jam 1 siang ya seperti biasa. Iya, benar. Oke, see you minggu depan teman-teman. Udah boleh next slide. Nah, kita ini kayak anak muda juga ya. Iya dong, jelas. Kita punya Instagram apa namanya? @PPA_Backboners. Waduh, keren banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita juga karena banyak update-update mengenai ibadah PPA. Iya. Terus juga ada quotes-quotes gitu ya yang dikirim yang kayak sangat memberkati kita di hari-harinya tentu saja ya. Oke. Di sini aja kita sampai membawa pengumuman hari ini. Gua Pang. Dan gue Eli. Kami ingin mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Boleh kita undang yang doa syafaat. Salam. Salam teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang siang hari ini Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat Babe Alex Leo yang menyampaikan firman-Nya
untuk kami anak-anak muda di sini Tuhan, biarlah firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar dan kami percaya Tuhan, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan kami bisa mempraktekannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Pak Alex Leo, istrinya dan anak-anaknya, dan biarlah semuanya hidup mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami, buat saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, bahkan terlebih-lebih kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan biarlah hidup kami Tuhan di dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang hari ini kami pelayanan Tuhan, apapun yang menjadi tanggung jawab kami, semuanya untuk Tuhan. Bahkan berkati papi mami kami di sini Tuhan, bahkan mentor kami Tuhan, biarlah semua ide-ide Tuhan yang kasih kepada mereka dan kami bisa menerimanya, bahkan kami bisa melakukannya dalam setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan, segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami minta, kami mohon biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, bahkan kami percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan kami Tuhan selalu memberikan kekuatan, bahkan semuanya hidup kami dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami bisa di tempat ini kami mau menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Anak muda yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Mari kita yang percaya katakan, amin. Musim akan selalu berganti, abadi tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.